Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu. Dimanapun kita berada, saat kita ada di rumah kita masing-masing, biarlah hadirat Tuhan tetap ada di dalam rumah kita. Mari kita membawa ibadah kita kepada Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, kalau kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat kami berada. Kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan Kau curahkan buat setiap kehidupan kami. Dan kami juga percaya Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Berkat-Mu atas setiap hidup kami Bapa. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami. Kami membawa penyembahan kami kepada-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujiannya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari katakan sama-sama. Bapa, kami datang kepada-Mu Tuhan. Bapakku, kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, menyembah Engkau Raja atas segala Raja, menyembah Engkau Tuhan Yesus kami. Kami percaya Tuhan ada bagiku. Mari dengan iman kita katakan, tak
tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Tuhan, di hidupku, sembah Dia. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan, atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Mari kita bersukacita bersama-sama. Sukacita, kekuatan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama bersukacita, menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari lebih lagi bersukacita, karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara,
cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkatakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hidup kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita sendiri. Dia Allah yang setia, yang ada bersama-sama dengan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tuhan yang setia, yang menolong setiap kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari lebih lagi katakan, penolong kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan katakan, segala perkara kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup melakukan segalanya dalam hidup kami. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Mari sekali lagi katakan, segala perkara dapat
semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama saya Pendeta Urip Yudono dari GJK Eklesia Salatiga. Pagi ini adalah pagi yang berbahagia. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul, keluarga dengan keluarga, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh hamba-Mu mohon kekuatan dan pengurapan yang daripada Engkau, supaya setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab, dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yakini, mengamini, dan melakukannya. Hari ini tema khotbah saya adalah memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita berdasarkan Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Yesus sendiri memberikan pengajaran yang terlalu luar biasa, yang dahsyat, yang sungguh-sungguh berbeda pengajarannya dengan keyakinan-keyakinan yang lain, yaitu mengenai bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam situasi yang tidak menentu ini karena virus corona. Kita diminta untuk peduli, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan sukacita. Kita tahu dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan bukan saja memberikan dunia dengan segala isinya, bahkan alam semesta dengan segala isinya kepada manusia, tetapi bahkan memberikan Yesus Kristus sebagai pemberian yang besar, begitu besar, yang tak mungkin dilakukan oleh manusia, diberikan kepada manusia yang percaya kepada Yesus, supaya setiap orang yang menerima Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ini dasar pemahaman Kristen. Memberi kepada orang lain itu karena Tuhan Bapa kita di surga telah melakukannya, sehingga setiap orang Kristen dipanggil
untuk memberi dengan sukacita. Karena Bapa di surga pada waktu memberikan Yesus Kristus sebagai penebusan bagi banyak orang, juga memberi dengan begitu besar melalui kasih-Nya. Ada 3 hal yang perlu kita pahami dan lakukan di dalam kita memberi dengan sukacita kepada setiap orang yang membutuhkan. Yang pertama, kita memberikan pertolongan, bantuan, perhatian kepada orang yang membutuhkan bukan karena semata-mata sebagai kewajiban agama, bukan sebagai sebuah kewajiban, tuntutan agama, perintah agama, yang seolah-olah kalau kita tidak memberi maka ada hukuman, ada konsekuensi yang mungkin bahkan bisa merugikan hidup kita. Tuhan Yesus dalam ajaran yang ditulis dalam Alkitab memberi bukan semata-mata karena perintah agama, tetapi ini dilakukan karena Tuhan Bapa kita di surga telah melakukannya. Jika kita sebagai anak-anaknya meneladani, mencontoh, meniru apa yang dilakukan Bapa, bagaimana Bapa melakukan, disuruh kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan. Ada hubungan yang jelas, ada pemahaman yang jelas pada saat memberi kepada orang lain. Kita telah melakukan kehendak Bapa, bukan semata-mata kehendak agama, perintah agama. Sehingga pada saat memberi dengan sukacita ada pemahaman yang jelas. Memberi itu bukan karena kita berkelebihan. Memberi itu bukan karena kita lebih memiliki sesuatu yang lebih banyak daripada orang lain. Memberi itu karena ada suatu gerakan kasih yang besar. Seperti buah roh dijelaskan, kasih itu murah hati. Ada suatu kemurahan, sesuatu yang tidak merasa rugi atau dirugikan pada saat bisa membantu menolong orang-orang yang membutuhkan. Di masa sulit, pada akhir-akhir ini, pada hari-hari ini, di mana semua usaha mengalami kelesuan, di mana para pegawai pabrik banyak yang di PHK, tukang-tukang becak, tukang-tukang ojek, pedagang-pedagang kecil, para buruh, para petani di pedesaan, kita bisa merasakan bagaimana mereka mengalami kesulitan. Kita sebagai orang percaya, sebagai gerejanya Tuhan, memiliki pemahaman bahwa memberi itu bukan kewajiban agama, tetapi didorong oleh kasih, oleh belas kasihan, adanya kemurahan sebagai buah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Orang yang punya Roh Kudus digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan hal yang benar, melakukan hal yang mulia, melakukan hal yang terpuji. Memberi bukan menunggu kesempatan kita memiliki secara berlebih. Memberi pada saat kita bahkan membutuhkan. Seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Semuanya. Tidak perlu menunggu kesempatan yang baik. Karena firman Tuhan
mengatakan kepada kita dalam Filipi pasal yang keempat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pemahamannya begini sebenarnya. Karena Tuhan berpihak pada kita, Tuhan dekat pada kita, maka apa yang Tuhan miliki itu menjadi milik kita. Kita tidak akan pernah merasa kekurangan pada saat kita berbagi pada mereka yang membutuhkan. Beberapa kali gereja-gereja di Salatiga yang tergabung dalam Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga melakukan kegiatan berbagi kasih dengan memberi makan gratis kepada 500 orang, membagi masker, membagi telur, dan bahkan donor darah. Didasari karena adanya kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak. Sehingga sekali lagi, memberi dengan sukacita itu bukan karena kewajiban agama, melainkan dorongan kasih oleh kuasa Roh Kudus untuk memuliakan Bapa di surga, sehingga orang lain pun bisa mengalami sukacita pada saat kita memberikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, memberi dengan sukacita itu bukan supaya kita dikenal sebagai orang yang baik, bukan ajang pamer yang digembar-gemborkan kepada orang lain bahwa orang Kristen itu baik, orang Kristen suka menolong, bukan. Tetapi ada satu maksud keselamatan bagi orang yang kita beri. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Matius pasal 6 ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pada saat kita didorong oleh Roh Kudus untuk memberi dengan sukacita, itu tujuannya supaya Tuhan yang dipermuliakan, bukan supaya kita tenar, supaya kita dikenal sebagai orang yang dermawan, dan kemudian kita siarkan ke media sosial, diviral-viralkan dan sebagainya. Kita tidak sedang cenderung untuk memamerkan kebaikan-kebaikan kita supaya orang memuji-muji kita. Itu disebut oleh Yesus sebagai sikap orang munafik, orang yang hanya memperlihatkan kebaikan secara lahiriah, luar, sementara dalam dirinya sendiri mungkin ada sifat-sifat yang sombong, merasa sok bisa membantu, merasa sok paling di depan dan sebagainya. Memberi dengan sukacita yang dibungkus dengan kerelaan, yaitu bahkan tidak akan berharap orang yang kita bantu itu memuji kita, orang yang kita bantu berterima kasih kepada kita, orang yang kita bantu mengingat-ingat baik budi kita sehingga bisa suatu saat membalas kebaikan kita. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu. Bahkan lebih daripada itu, kasihilah musuhmu. Tanpa pertimbangan-pertimbangan pribadi, tanpa pertimbangan-pertimbangan untuk keuntungan pribadi. Memberi ya memberi, karena memang didasari kasih supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Dengan sikap kita yang benar, yang penuh kasih, syukur pada saat kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan itu, kita doakan keluarganya, kita doakan usahanya, kita berkati mereka,
kita perkenalkan Yesus Kristus dengan cara yang benar, dengan cara yang santun. Pada saat orang-orang datang kepada Yesus untuk minta pertolongan, Yesus selalu menolong. Bukan supaya Yesus terkenal, tetapi supaya Bapa di surga dikenal oleh mereka melalui karya Yesus. Sekali lagi, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia dikuburkan bersama-sama dengan dosa kita. Dia dibangkitkan dengan kuat kuasa dari surga, sehingga alam maut tidak bisa menguasainya. Dan Yesus berpihak pada kita. Yesus berbaik hati kepada kita. Di dunia ini kita nggak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan keselamatan, tidak kekurangan damai sejahtera, tidak kekurangan sukacita. Surga terbuka untuk kita kunjungi. Kita bisa memohonkan kepada Tuhan apapun untuk keselamatan banyak orang. Sehingga kalau kita bisa memberi kepada orang lain, Tuhan menuntut itu bukan ajang pamer, bukan ajang untuk kita bisa mengatakan kepada dunia hanya orang Kristen saja yang bisa melakukan hal ini. Bukan. Pemberian yang tulus, yang sungguh-sungguh diliputi dengan kasih, itu akan membuat orang lain mengenal Yesus. Karena kita ada suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang ketiga, memberi dengan sukacita sebagai buah roh. Itu roh kemurahan, yaitu memberi dengan tulus, ikhlas, atau tanpa pamrih. Ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, Matius pasal 6. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukan manusia yang akan membalas kita, tapi Tuhanlah yang membalas kita. Kalau kita memberi dengan tulus, ikhlas, tanpa harus merasa keberatan, tanpa harus menunggu orang lain memuji-muji kita dulu baru kita tergerak untuk memberi. Dalam situasi seperti ini kita harus punya kepekaan terhadap sekeliling kita. Ada satu gerakan yang disebut sebagai memperhatikan tetangga. Tetangga di kanan kiri, muka belakang kita. Siapa tahu ada yang kekurangan makan. Karena situasi yang begini repot, mau belanja sulit. Selain sulit, tidak punya uang. Juga sekarang ini banyak para pedagang yang tidak bisa masuk kampung karena jalan-jalan di kampung banyak yang diperboden. Dipersulit lagi karena maraknya pencurian, pembegalan, bahkan ada perampokan. Sehingga suasana semakin mencekam. Dan orang masing-masing hanya memperhatikan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri. Sementara yang betul-betul tidak punya uang, yang tidak punya beras, yang tidak punya kebutuhan pokok, tidak bisa berbuat banyak. Sehingga kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Yesus, mempelopori untuk memperhatikan kondisi tetangga kanan kiri. Apalagi ini di bulan puasa bagi umat muslim. Bisa jadi kita mungkin yang punya telur menyumbangkan setengah kilogram pada yang paling membutuhkan. Ada sayur, ada beras. Masing-masing dikumpulkan, diberikan kepada yang paling membutuhkan. Ini luar biasa. Kalau masing-masing kita yang ada di tengah-tengah orang yang belum percaya melakukan suatu gerakan di bulan puasa yang indah ini, di mana umat muslim sedang mengekang hawa nafsu, menahan haus, lapar dan dahaga,
kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbuat baik. Misalnya kita masak, membuat kolak atau es buah, lalu kita bagikan kepada tetangga kita untuk mereka bisa berbuka puasa misalnya. Ini sesuatu yang indah, sesuatu hal yang sungguh-sungguh dilihat oleh Bapa, sehingga Bapamu tahu yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Kita menabur kepada orang lain, Tuhan bisa membalasnya dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu marilah kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang sudah punya surga, dalam keadaan apapun, pastikan diri kita untuk tidak menahan kebaikan kita, menolong, memberi orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian, satu dalam roh, satu dalam firman. Haleluya. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Musik akan mengalun dan singer akan nyanyikan pujian. Mari kita persiapkan diri. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, perjamuannya Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita menyambut perjamuan kudus di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merendahkan diri di depan Tuhan.
kembali memohon pengampunan atas segala dosa kelemahan kita, supaya kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Karena Yesus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia dikuburkan dan ia dibangkitkan, dan ia ke surga, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu muda, tapi membawa darahnya sendiri di hadapan Bapa di surga, menunjukkan bahwa ia telah selesai dalam menebus dosa kita melalui curahan darahnya yang kudus. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur perjamuan kudus ini mengingatkan atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kematian-Mu adalah untuk sungguh melepaskan kami dari dosa dan kuasa iblis. Namun Engkau hidup kembali, dan saat ini kami memuji Engkau yang di surga. Kami memuji Engkau, dan Engkau dipermuliakan dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita persiapkan hati kita. Ambillah roti dan angkatlah di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menjamah dan menguduskannya, supaya saat kita makan roti yang adalah tubuh Yesus Kristus, kita diberkati. Karena Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah bagi kamu sekalian. Terimalah dan makanlah. Jadikanlah peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ambillah cawan dan angkatlah. Dan biarlah masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, tapi juga memohon kekuatannya kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan Yesus Kristus segala permohonanmu di hadapannya saat kita menerima cawan yang adalah darah Kristus Yesus. Pada malam itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan membagi-bagikannya kepada para muridnya, dan berkata, cawan inilah darahku, darah perjanjian baru yang aku tumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan dosamu. Terimalah, minumlah, jadikanlah ini peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan, yang kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu sendiri, sehingga kami mengalami kekekalan oleh karena pengorbanan Yesus. Kami boleh mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Diberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh menerima firman Tuhan. Kita juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan saat ini kita akan bersama-sama membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami boleh mengikuti perjamuan kudus bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Engkau yang menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Bapa. Dan saat ini kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami membawa setiap keuangan kami Tuhan. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau yang sudah menyiapkan berkat-berkat buat setiap kami semuanya Bapa. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah studi kami, diberkatilah rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur Bapa, kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah,
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, bersama-sama sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Dan biarlah kita berdoa dengan penuh iman, supaya seperti firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami boleh datang kepada Tuhan, melihat kerendahan kami, ketidakberdayaan kami, cacat celah kami, namun Engkau mau menerima kami. Kami dengan iman datang kepadamu, memohon belas kasih Tuhan bagi dunia ini, di mana hampir semua negara di dunia ini sedang mengalami musibah, adanya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Kami sungguh memohon belas kasih Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, melenyapkan virus corona ini dari muka bumi. Tuhan berkasihan bagi negara-negara yang sekarang ini kewalahan menangani ganasnya virus corona yang merebak dan menimbulkan banyak kematian di berbagai negara. Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan untuk membereskan bumi ini, membereskan manusia-manusia yang bermukim di bumi ini, supaya mereka mengenal Engkau, tidak meninggikan diri, tidak merasa diri hebat di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau memang mengizinkan virus corona ini mengingatkan kepada kami supaya kami bertobat kepadamu, maka biarlah kami dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan mengampuni kami. Kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat dan datang kepadamu dengan bertobat. Berkati para kepala negara di dunia ini untuk bisa saling bahu-membahu menangani dan bahkan menghentikan serangan dari virus corona. Demikian juga di Indonesia. Engkau yang akan menolong Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, segenap para menteri, petinggi negara, pejabat negara, para anggota dewan, seluruh pimpinan yang dari pusat sampai daerah, rukun dalam nama Yesus Tuhan,
bersama-sama memahami bahwa virus corona ini adalah tanggung jawab kami bersama-sama, sehingga tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling mengkambing hitamkan. Tuhan pakai para medis, para dokter, para perawat, obat-obat, vaksin dan semuanya untuk sarana kesembuhan bagi setiap yang sakit. Kami teringat mereka yang berjuang keras di berbagai rumah sakit, para dokter bahkan yang terinfeksi. Oh Yesus Tuhan, jamah sembuh dalam nama Yesus. Para perawat yang terinfeksi, Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus Tuhan, supaya mereka bisa berkarya dan sepanjang hidup mereka. Bagi keluarga-keluarga yang berduka karena suami, karena istri, karena anak, karena keluarganya yang meninggal karena virus corona, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kota kami Salatiga. Kami bersyukur bahwa Tuhan akan campur tangan bagaimana Salatiga ini tetap dalam keadaan damai sejahtera, aman, sehat, rukun dan sentosa. Berkat-Mu atas wali kota, atas anggota dewan, atas seluruh pimpinan jajaran pejabat kota Salatiga. Berkat-Mu atas mereka untuk bisa bersama-sama menenteramkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak takut, tidak mengalami kebimbangan, keraguan, tidak mengalami hal-hal yang mencekam dalam nama Yesus. Kau juga akan melindungi kami dari segala perampokan, pembegalan, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Terima kasih. Damai sejahtera untuk Indonesia, damai sejahtera untuk kota-kota, damai sejahtera untuk Salatiga, damai sejahtera untuk gereja-gereja Tuhan. Para hamba Tuhan merendahkan diri, saling peduli, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas semua kebaikan kemurahan. Menyerahkan jemaat GJKI Eklesia, baik yang berdagang, yang bekerja, yang berusaha, yang wira swasta, yang jadi guru, yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Tuhan berkati, beri kekuatan, pertolongan, perlindungan, kesehatan. Bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pribadi kami masing-masing. Akhir ibadah ini kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami seharian ini. Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Kami merindukan situasi kembali normal, sehingga aktivitas kami dalam melayani Engkau, bekerja, bersekolah, berkarya kembali bisa berjalan dengan baik. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan. Terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah terselenggara dengan baik dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus diberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Dan masing-masing kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kekuatan dan sukacita menyertai keluargamu, menyertai usahamu, menyertai seluruh pekerjaanmu, menyertai pelayananmu sekarang selama-lamanya. Diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Menebus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Yesus memberkati. Ku nyanyi